Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah rahimani rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Kita telah sampai kepada hadis berikutnya. Terakhir pada pertemuan ke-12 kita telah menyampaikan bahwasanya boleh bagi orang makan dan minum ketika dalam keadaan lupa. Maksudnya apa? Orang yang sedang berpuasa kemudian dia makan dan minum karena dia lupa, maka hendaknya dia tetap melanjutkan ibadah puasanya. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Karena sesungguhnya Allah Jalla wa Ala memberikan dia makan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dia minum. Kemudian pada hadis yang berikutnya ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, jadi maknanya senada, yakni orang yang berbuka Ramadan. Maksudnya apa? Orang yang pada bulan Ramadan dan dia makan dan minum tidak sengaja karena lupa, maka tidak ada kafarah bagi dia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aftara fi ramadhana nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarata. Barang siapa yang berbuka pada bulan Ramadan nasiyan, ya, nasiyan bermakna lupa, fala qada'a alaihi, maka tidak ada qada bagi dia. Maksudnya apa? Tidak ada dia mengganti puasa pada hari selain daripada bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala kafarata, dan tidak ada kafarah bagi dia. Maka hadis ini jamaah rahimani rahimakumullah, bahwasanya orang yang dia makan dan minum atau berbuka pada siang hari di bulan Ramadan karena lupa, maka tidak ada qada dan tidak ada kafarah bagi orang tersebut. Kesimpulannya adalah bahwasanya orang pada bulan Ramadan di siang harinya dia makan dan minum karena apa? Nasiyan, karena lupa. Fala qada'a alaih wala kafarah, maka tidak ada qada baginya dan juga tidak ada kafarah. Kemudian kita lanjutkan pada hadis berikutnya, yakni hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Ini adalah hadis tentang orang yang muntah dengan sengaja maka bisa membatalkan puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzar'ahu al-qay'u fala qada'a alaihi. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terdorong muntah, ya, barang siapa yang terdorong muntah, maksudnya apa? Dia muntah tanpa sengaja, tidak sengaja, fala qada'a alaih, maka dia tidak perlu mengqada. Maksudnya apa? Orang yang muntah tak sengaja tidak membatalkan puasa. Wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'u, dan barang siapa yang dia sengaja muntah maka ada qada baginya. Maka para ulama kita menjelaskan bahwasanya salah satu di antara pembatal puasa itu adalah yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tadi, oleh Abu Hurairah dan juga Al-Hakim, ya, bahwasanya orang
makan dan minum dengan sengaja pada bulan Ramadan, maka puasanya batal. Dan yang ketiga adalah yakni orang yang muntah dengan sengaja, maka dia bisa membatalkan puasanya. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah di dalam bukunya Majalis Syahr Ramadan, yakni majelis bulan Ramadan, beliau menyebutkan di dalam buku tersebut ada pembatal-pembatal puasa. Maka salah satunya beliau dijelaskan adalah orang yang muntah dengan sengaja. Lantas bagaimana maksudnya dikatakan orang muntah dengan sengaja? Pertama, dikatakan Anda muntah dengan sengaja itu adalah yang pertama, Anda memasukkan tangan Anda ke dalam mulut Anda misalkan dengan niat apa? Agar Anda muntah. Maka ini termasuk muntah dengan sengaja. Kedua, Anda mencium sesuatu yang bisa membuat Anda muntah. Nah, ini juga termasuk sengaja dia. Kemudian yang ketiga adalah Anda melihat sesuatu yang mungkin menjijikkan, yang dengan itu tujuannya adalah agar Anda muntah. Nah, ini juga termasuk hal yang sengaja. Ya, hendak muntah. Ya, maka para ulama mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu berpuasa, maka dia harus menahan dirinya, tidak hanya sekedar daripada makan dan minum, akan tetapi dia juga harus menahan dirinya dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasanya. Nah, salah satunya adalah muntah. Maka ketika Anda berpuasa, terlebih lagi Anda tidak bisa mencium bau yang tidak sedap, lantas Anda muntah, maka ketika Anda sedang berpuasa, Anda wajib untuk menjauhi aroma-aroma yang tak sedap, yang dengan itu kalau Anda menciumnya maka Anda bisa muntah. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya muntah itu membatalkan puasa. Seperti itu ya jemaah. Nah, kemudian beberapa fawaid yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah bahwasanya salah satu di antara pembatal puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Pelajaran yang kedua, bahwasanya orang yang muntah tak disengaja, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya. Fawaid yang ketiga, yakni hendaknya seseorang wajib untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa membuat dia muntah dengan sengaja. Sebagaimana tadi telah kami sebutkan kami nukilkan perkataan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kemudian fawaid yang keberapa? Keberapa? 3 atau 4? 4 atau 5? 4. Nah, keempat ya. Keempat. Ketiga tadi ini orang yang berpuasa maka dia harus menjauhi dirinya dari sesuatu hal yang bisa membuat dia muntah. Fawaid yang keempat adalah bahwasanya orang yang sengaja membatalkan puasanya maka dia harus mengqadha. Ya, dia harus mengqadha. Apa itu mengqadha? Mengqadha adalah Anda mengganti puasa Anda di luar daripada bulan Ramadan. Dan orang yang mengqadha puasa ini wajib dia laksanakan. Ya, dia wajib. Nah, maka apabila seseorang yang dia sengaja membatalkan puasanya, maka dia harus mengqadha puasa tersebut. Kemudian para ikhwan rahimani rahimakumullah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dan juga kepada sahabat Muslim di Indonesia Cipta Singkawang rahimani rahimakumullah yang mungkin sedang menyaksikan ya. Kemudian kita tambah satu hadis lagi. Ya, satu hadis lagi kita tambah. Yang mana hadis ini? Bolehnya seseorang itu berbuka ketika dia sedang melakukan safar, atau ketika seseorang di dalam kesulitan misalkan, maka dia boleh berbuka. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya mudahnya agama kita. Qala musannif rahimahullah wa an Hamzah ibni Amr Al-Aslami radhiyallahu anhu, dari Hamzah
ibn Amr al-Aslami, semoga Allah meridhoinya, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, ya Rasulullah, ajidu bi quwwatan al-siyami fi safari. Jadi kata Hamzah, wahai Rasulullah, saya adalah orang yang kuat untuk berpuasa pada waktu safar. Kemudian dia mengatakan, fahal alayya junahun, ya, maka apakah, kata Hamzah, saya tetap berdosa? Maksudnya apa? Wahai Rasulullah, saya adalah lelaki, kalau safar saya itu kuat menahan menahan rasa dahaga dan rasa lapar. Maksudnya apa? Ketika safar dia mampu untuk berpuasa. Berdosakah saya wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya rukhsatun minallah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maka hendaklah dia mengambil keringanan daripada Allah. Faman akhadha biha fahasanun. Maka barang siapa yang mengambil keringanan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah baik bagi dia. Wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaihi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang suka untuk berpuasa, maka dia tidak berdosa baginya. Maksudnya apa jamaah? Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, bahwasanya semangatnya para ulama salaf, semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika mereka tidak tahu mereka bertanya. Maka ini hendaknya memberikan motivasi kepada kita. Kalau kita tidak tahu tentang sebuah permasalahan, maka bertanyalah. Karena bertanya ini merupakan ibadah yang telah Allah perintahkan. Sebagaimana firman Allah, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian jika kalian tidak mengetahui, kepada orang yang mengetahui. Maka salah seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak, dia adalah orang ahlul hadis. Ya, dia pernah ditanya oleh kaum Yahudi, wahai Imam Abdullah bin Mubarak, katanya, kalian mengklaim bahwasanya agama kalian telah sempurna. Maka saya ingin bertanya kepada anda, katanya, apakah di dalam kitab anda itu menjelaskan tentang apa? Pembuatan roti. Nah, apakah ada di dalam kitab anda itu menjelaskan apa? Tentang adonan roti. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Ya ada, katanya. Siapa bilang tak ada, katanya. Kaget orang Yahudi tersebut. Kalau ada, coba sebutkan mana dalilnya, mana ayatnya, katanya. Maka Abdullah bin Mubarak menukilkan ayat ini, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah engkau kepada orang yang mengetahui jika engkau tak mengetahui. Maka Abdullah bin Mubarak, maka Rabb kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada kami terhadap sesuatu yang kami tidak tahu, maka kami diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang mengetahui. Maka apa? Orang Yahudi tersebut pun merasa takjub, yang menunjukkan tentang apa? Bahwasanya semua di dalam Al-Quran telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita kembali kepada hadis yang mulia ini. Kemudian yang kedua jamaah, bahwasanya orang yang sedang safar, kemudian apabila dia mengambil rukhsah, maka itu baik bagi dia. Kenapa? Karena Allah itu senang apabila rukhsahnya diambil. Kembali kepada apa? Kaidah bahwasanya agama ini mudah. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun, agama ini adalah mudah. Maka kemarin ketika kami menyampaikan tentang penyelenggaraan jenazah ya di Masjid An-Nur Polres Bengkayang, maka ketika kita jelaskan tentang bagaimana tata cara pengurusan jenazah, ya dari memandikan, dari menjelang hendak wafat, memandikan, mengkafani, ya ternyata apa kata jamaah? Ternyata mudah ya Ustaz. Subhanallah, katanya, tidak terbayangkan bagi anak ternyata pengurusan jenazah ini adalah mudah. Maka anak katakan, iya mudah ya akhi. Kenapa? Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah mudah, dan tidaklah orang yang mempersulit di dalam agamanya, maka kata Nabi dia akan celaka. Maka ternyata pengurusan tentang jenazah itu sebenarnya mudah sekali. Ya tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Ya tidaklah sesulit yang sebagaimana yang banyak orang lakukan di tengah-tengah masyarakat kita. Apa sebabnya? Karena mereka adalah juhalun, mereka adalah jahil, tidak faham. Maka inilah pentingnya ilmu dalam segala hal, termasuk dalam melaksanakan fardu kifayah atau yang semisalnya. Kemudian
Fawaid yang ketiga adalah bahwasanya ketika Anda sedang safar, lantas Anda merasa Anda kuat untuk berpuasa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ahabba ay yasuma fala junaha alaih." Dan barang siapa yang dia senang ketika dia safar, dia tetap puasa, fala junaha alaih, maka dia tak berdosa. Maksudnya Pak, boleh bagi seseorang ketika sedang safar lantas dia tetap menjalankan ibadah puasanya. Maka inilah merupakan salah satu di antara keagungan syariat Islam, yang mana tidaklah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya melainkan terdapat maslahat bagi umatnya, dan tidaklah sesuatu yang dilarang melainkan apa? Terdapat mudaratnya. Maka mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu tersebut adalah kita bisa berjalan di tengah-tengah gelapnya pemikiran yang begitu banyak tentang penyimpangan atau yang semisalnya. Maka para ulama mengatakan orang yang berilmu maka sejatinya adalah mereka sedang berjalan sambil apa? Memegang sebuah cahaya. Cahaya inilah yang menuntun dia. Sedangkan orang yang jahil, orang yang bodoh, maka sejatinya mereka berjalan di atas kegelapan. Ya, padahal semua telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jamaah, apa kata Nabi? Ya, saking jelasnya kebenaran ini, malamnya bagikan siang. Subhanallah, malamnya bagikan siang, terang menderang. Tidak ada kabut atau tidak ada ketidakjelasan, semua telah jelas. Maka itu kembali kepada apa? Kepada ilmu. Naam. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan hadis. Yakni alhamdulillah ini tinggal beberapa hadis lagi. Ya, tinggal 4 atau 5 hadis maka selesai pembahasan kita tentang kitab Bulughul Maram. Nah, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.